Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan mengadakan kegiatan praktikum percobaan jenis-jenis gelombang. Bahan dan alat yang dibutuhkan ada selingki, ada benang kasur, karet, dan juga kabel listrik. Untuk yang pertama, kita akan melihat jenis gelombang yang dihasilkan dari selingki ketika digerakkan salah satu ujungnya. Untuk gerakan yang pertama, kita akan menggerakkan selingki ke arah kiri dan kanan. Untuk gelombang yang pertama, ini disebut gelombang transversal dengan cara digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Untuk percobaan yang kedua, kita akan melihat jenis gelombang longitudinal dengan cara diusikkan ke depan dan ke belakang si selingki tersebut. Dan hasilnya seperti yang terlihat di video. Untuk percobaan yang kedua, ini menggunakan benang kasur. Untuk melihat gelombang transversal dengan cara digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Untuk gerak gelombang longitudinal diusik ke depan dan ke belakang. Sekarang kanan ke kiri. Sekarang kita akan menggunakan kabel listrik. Ketika digoyangkan ke kanan dan ke kiri, membentuk gelombang transversal. Untuk gerak gelombang longitudinal dengan cara diusikkan ke depan ke belakang. Kita bisa mengamati geraknya seperti apa. Dengan menggoyangkan kabel listrik ke kiri dan ke kanan, karet pun akan mengikuti sampai ke ujung. Untuk gelombang longitudinal, kabel listrik ketika dimasukkan oleh karet, maka itu akan maju ke depan namun secara perlahan-lahan, tidak seperti ketika digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Ketika selingki digoyangkan ke kanan dan ke kiri yang telah dimasukkan kabel karet gelang, maka si karet tersebut pun tetap berada di posisinya, tidak berubah maju ataupun mundur. Dan ketika dilakukan gerakan ke depan ke belakang pun si karet tidak mengalami maju atau mundur, tapi tetap di posisi yang sama. Percobaan kegiatan praktikum yang kedua itu percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuannya mengamati sifat pemantulan gelombang. Alat dan bahan yang diperlukan ada selingki, benang kasur, kerikil, dan juga ember yang atau bak yang telah berisi air.
Nanti kita akan jatuhkan kerikil ke atas permukaan air dan akan melihat apakah ada bentuk gelombang di sisi-sisi kolamnya. Kita akan memulai memasukkan kerikil ke dalam bak atau ember berisi air. Ketika kerikil dimasukkan ke dalam ember, maka terjadi pantulan di sisi-sisi kolam yang membentuk gelombang. Apakah hasilnya tetap sama? Dan hasilnya pun tetap sama. Ketika kerikil dimasukkan ke dalam ember, terjadi pantulan gelombang di tepian atau sisi kolam. Untuk bahan yang kedua, percobaan sifat pemantulan cahaya menggunakan selingki. Kita rentangkan dulu selingki sepanjang 1,5 meter dengan mengikatkan salah satu ujungnya pada tiang yang kokoh. Kemudian ujung selingki lainnya kita getarkan 1 kali sehingga membentuk setengah gelombang. Untuk percobaan selingki pada kali ini, ujung bebas ini tidak kembali pada asalnya, namun tetap memantulkan gelombang dengan cara digerakkan ke atas dan ke bawah.